kita seluruh pengurus Bapera Kabupaten Belitung Tengah melakukan rapat kerja perdana terkait dengan kerja-kerja kita ke depan. Dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan pelantikan di Kota Bau-Bau dengan beberapa daerah, Buton Selatan, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Muna, dan Muna Barat. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi agenda-agenda yang akan kita bahas hari ini mungkin yang juga arahan dari pusat bahwa kita akan melakukan pembentukan kecamatan dan desa pengurus Bapera. Kemudian kita mengejar kartu anggota kita. Ini juga sesuai arahan dari pusat. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan mendengar arahan ataupun sambutan dari ketua kita, Ketua Bapera Buton Tengah, Bapak Adam Saki, juga adalah seorang wakil Ketua DPR Buton Tengah. Waktu dan tempat kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Bapera Kabupaten Belitung Tengah, yang saya hormati Bendahara Bapera Kabupaten Belitung Tengah, para pengurus DPD Bapera Kabupaten Belitung Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia nikmat diberikan kepada kita sekalian. Pada sore ini kita rapat perdana Bapera Kabupaten Belitung Tengah untuk menindaklanjuti penyampaian Ketua Umum DPP PAN DPP Bapera pada saat pelantikan, yaitu ada beberapa kabupaten pada saat pelantikan itu, termasuk Buton Tengah, Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Muna Barat, dan Muna, dan 6 kabupaten pada saat itu. Menyampaikan kita kepada kita sekalian bahwa ada target yang harus kita capai sebelum pelaksanaan Munas. Dan pada hari ini begitu progres yang ada di Guru Bapera ini, kegiatan teman-teman di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara ini tentang persoalan KTA yang mana disampaikan Ketua Umum maupun Ketua DPW Bapera Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan KTA sebesar 2.000 per DPD. Kita lihat di grup Bapera ini, Buton Tengah itu masih di urutan ke bawah, karena memang kita belum melaksanakan kegiatan terkait dengan persoalan KTA. Oleh karena itu, di dalam rapat kerja ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita bahas secara bersama. Yang pertama mengenai masalah KTA. Kalau KTA ini dari 2.000 KTA yang ditargetkan setiap daerah, maka saya sudah mengestimasi untuk mencapai target itu. Dari 70 pengurus DPD Bapera Kabupaten Belitung Tengah, kalau kita kali 20 orang saja per pengurus, berarti kita sudah mendapatkan 1.400 KTA. Iya.
1.400 KTA. Sehingga 2.000 KTA yang kita targetkan, insya Allah kita akan melampaui kegiatan teman-teman DPD di Sulawesi Tenggara, karena itu baru mencapai sekitar yang angka tertinggi itu teman-teman sekitar 300 lebih, ya, 300 lebih. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan ini dalam minggu dan jangka 10 hari ke depan, ya, insya Allah kita yang lebih teratas, ya. Karena 20 orang saja misalnya per anggota kali 70 pengurus, kita sudah dapat yang 1.400. Saya pikir itu adalah capaian yang penting, ya, untuk Papera di kabupaten. Karena itu teman-teman, yang mungkin untuk mempercepat ini, di samping pengurus Papera sendiri, makanya tadi ini untuk berfoto, kemudian KTP, supaya datanya itu cepat dihitung. Jadi yang lebih kita utamakan dulu ini 70 orang ini, kemudian setelah itu kita mencari per anggota pengurus itu 20 orang. Dan insya Allah target dalam 1 bulan ke depan sudah maksimal kita Sulawesi Tenggara mungkin sudah kita yang paling tinggi. Dan teman-teman, tentunya karena ini organisasi baru, kalau kita lihat ini di Facebook ini, sangat luar biasa berbagai komentar DPD, dan memang namanya organisasi baru itu butuh perjuangan dan pengorbanan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu butuh kearifan kita semua, perjuangan kita semua, yang mudah-mudahan ini Papera ini akan menjadi pintu buat kita untuk ke depan. Yang kedua adalah mengenai masalah kepengurusan. Pengurusan daerah tentunya ini karena kita sudah dilantik pada saat itu di Kota Bau-Bau, kemudian DPP maupun DPW menginstruksikan kepada kita semua agar secepatnya dibentuk kepengurusan Papera di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Oleh karena itu, mungkin yang menyangkut masalah kepengurusan ini nanti dibentuk koordinator sebagai penanggung jawab di kecamatan maupun desa. Perlu teman-teman, saya akan mendengarkan informasi tentang 7 kecamatan ini, siapa-siapa dari teman-teman untuk mempercayakan sebagai ketua di kecamatan, ya, sehingga ini dibicarakan secara tuntas pada sore ini supaya ketua DPC kecamatan itu cepat bergerak untuk membentuk kepengurusan di tingkat kelurahan maupun desa. Itu 2 poin yang saya sampaikan di dalam rapat kerja ini. Tentunya yang kita bisa harapkan, saya selaku pimpinan Papera Kabupaten Kuningan mengharapkan masukan saran dari teman-teman. Tentunya karena ini adalah organisasi baru, tentu masalah kita berjuang bersama-sama. Dan terus terang saja, saya merasa bangga kepada teman-teman yang bergabung di Papera ini, karena sesungguhnya di Papera ini sudah sumber daya manusia yang berpenting. Karena ini lintas partai, cuman teman-teman karena ini disebarkan undangan melalui Asia untuk dapat mengajukan dengan telepon supaya dipastikan kehadiran. Sehingga dengan demikian, ya tentunya diharapkan karena ini lintas partai, silakan teman-teman berkreasi untuk bagaimana Papera ini kita besarkan secara bersama-sama. Kemudian tentunya kita ini punya permasalahan yang berbeda, ya. Papera juga di dalam visi adalah bagaimana sebagai organisasi yang
mandiri ini, Bapera. Kemudian tentunya kita lebih peduli kepada kebutuhan sosial kita. Apalagi di masa pandemi corona ini, tentunya sebelum kita melihat yang di luar, bagaimana di tengah-tengah pengurus Bapera ini kalau ada masalah tentunya harus secepatnya disampaikan kepada DPD. Dan misalnya kemarin ada masyarakat kita yang di Kolam Renang kasus gizi buruk kemarin itu memang itu secepatnya direspon oleh Bapera. Joyce juga kemarin itu sudah mengambil bagian untuk peran dan itu adalah bagian daripada kerja-kerja kita. Yang berikutnya tentunya karena ini Bapera, Barisan Pemuda Nusantara, orientasi kita ke depan itu bagaimana kita merangkum dan kemudian membina kepemudaan ke depan, dan itu sasaran Bapera. Dan itu nanti kita akan lakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Tapi yang penting yang pada hari ini adalah bagaimana kita penuhi dulu KPA ini, dan mudah-mudahan kita di Sulawesi Tenggara ini kita cepat kita penuhi sebanyak 2. Kemudian pengurus DPP juga menyampaikan bahwa jika 2.000 KPA ini kita bisa penuhi atau 1.500 kita penuhi, maka dengan rekomendasi Ketua DPW Bapera Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak itu juga kita mendapatkan baju. Jadi kalau KTA kita 1.500, maka atas rekomendasi Ketua DPW Provinsi Sulawesi Tenggara kita akan ke DPP untuk sesuai dengan janji Ketua Umum. Yang kedua, cepat kita wujudkan ini KTA, karena DPP juga melalui Ketua Umum sudah menyampaikan akan menurunkan paket sembako sebesar 50.000 paket sembako di seluruh. Oleh karena itu, Buton Tengah juga ini tidak ketinggalan daripada itu. Yang mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua mampu kita wujudkan apa yang diinginkan oleh DPP kita. Mungkin untuk sementara penyampaian dari saya nanti dikembangkan dalam diskusi. Tentunya kita harapkan masukan dari teman-teman. Untuk sementara saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Pak Haji Bendahara menyampaikan satu kata sebelum meninggalkan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore ini kita diberikan kesehatan. Semoga di pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu langkah amal kebaikan hari ini. Apa yang disampaikan Pak Sekretaris, Pak Ketua itu saya kira sudah cukup kita paham kedepannya program-program apa yang kita lakukan. Kemudian yang ditargetkan tadi Pak Ketua itu dari saya kita cepat sesuai dengan permintaan di DPW target yang di satu di antara kita 70 orang ini minim maksimal kita maksimalkan kita mendapatkan 1.400 KTA paling kebal ya mungkin Pak Ketua, supaya target yang disampaikan tadi itu dari DPP diteruskan ke pengurus pusat bisa jadi catatan untuk seperti baju-baju seragamnya kita ini. Saya rasa itu saja, cuma hanya ada satu poin sebelum saya pamit. Saya usul kan Bapera ini kan masih baru di Kabupaten Buton Tengah ini. Visi misinya tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Apa yang disampaikan kemudian pada waktu
saya kutip pidatonya Pak Ketua DPP waktu pelatihan itu cukup bagus, lintas partai. Kemudian Barisan Pemuda Nusantara ini kan tidak jauh beda visi-misinya dengan organisasi-organisasi yang seperti KMPI, apalagi. Jadi kedepannya kalau bisa, seandainya kalau memang ada kali ini kan tanggal 4, 17 Agustus kedepannya ini, apa salahnya Barisan Pemuda Nusantara ini kalau bisa ya kita juga siap juga untuk sebagai seperti KMPI, Capil, seperti begitu. Saya kemarin sebenarnya mengusulkan HUT-nya bukan kemarin. Apa salahnya lah kalau seandainya Bapera kita muncul ikuti HUT kemarin. Tapi karena ya mungkin hal lain. Kemudian apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita semuanya sepakat secepatnya kita capai target supaya ke depan-kedepannya itu mungkin bisa terlaksana dengan baik, karena sesuatu itu kemudian di organisasi itu memang penuh perjuangan, ketabahan, karena kalau tidak seperti itu paling kan kadang-kadang kita mokel dulu tidak ada anggaran apa sudah sabar. Mungkin dengan jalan-jalan yang kita awal rapat perdana ini dengan jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita capai target, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya, Assalamualaikum. Saya kalau terima kasih Pak Saudara. Ini memang ada fundamental yang sangat penting ya. Beliau bekerja di tempat ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh bahwa kita yaitu KTA dan kepengurusan kecamatan, desa dan kelurahan. Baik untuk lebih lanjutnya dari kita, saya akan mempersilakan kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan dan memberikan masukan serta tanggapan terkait dengan fokus kita KTA dan kepengurusan kecamatan dan desa ini. Mungkin saya persilakan Zaunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, target-target bersama pencapaian KTA dan rekrutmen pengurus kecamatan dan desa. Saya pikir hari ini merupakan bagian dari tantangan buat kita, karena memang DPD bergerak di Indonesia, setiap kabupaten itu ada target-target setia. Oleh karena itu kembali kepada kita tadi, Pak Ketua menawarkan kepada kita dari sejumlah anggota 70 pengurus, kalau 20 orang merekrut, saya kira itu mendekati target terpenuhi. Namun demikian Pak Ketua, apakah di kecamatan lain selain Lakudo, Lampung dan Tung, karena saya lihat ini mayoritas teman-teman pengurus Papera ini dominan dari kecamatan Lakudo, Kuda dan Singapura. Bagaimana dengan nomor sangka yang target itu? Apakah itu dibuat janji tersendiri atau bagaimana? Ya. Lanjut, sehubungan dengan target tadi itu, ini mungkin sambil menyelam minum air, maksud saya, ini kan ada target merekrut kecamatan dan desa. Saya kira target-target juga itu untuk meringankan kita secepatnya untuk merekrut. Saya kira kalau untuk target 2000 itu, saya kira lebih kalau memang itu langsung kita perdayakan dengan teman-teman kita di desa dan kecamatan. Sambil kita menunggu arahan dari Pak Ketua
Kalau teknisnya bagaimana? Untuk sementara begitu Pak Ketua, lain waktu saya tambah. Makasih. Terima kasih. Kawan-kawan yang lain. Please. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum.